mulai live ya di Facebook dan YouTube. Nggih, Mas niku. Sebentar. Nyala, cedak-cedak nging. Yo sampak enak ndelok kene. Apa berarti? Sampah. Waduh. Nur Masita wis siap iki. Siap. Paparane wis siap. Siap rahasia iki. PowerPoint-nya wis siap iki jelas e wi. Sinyalnya ya nggak siap, Bu. Sinyalnya juga siap. PowerPoint Saya cek di streaming dulu ya. Iya. Ngomong saisone lho ya iki. Cek live-nya di tempat masing-masing. Udah live apa belum? Yang tadi loh. Sudah. Baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Para bunda PAUD dimanapun Anda berada, dari beberapa penjuru Bojonegoro dan di luar Bojonegoro, hari ini hari kedua ya. Kita akan cengker santuy ya tentang strategi pendidikan di era new normal ini. Hari ini luar biasa ya. Sudah mantau semuanya di Facebook dan YouTube-nya Blogger Bojonegoro. Ini sudah kami cek juga live. Alhamdulillah hari kedua ini bersama bunda-bunda luar biasa ini ya. Tuh sudah ada di layar kita depan ini. Nah, coba kita sapa dulu dong. Yang pertama dari Bunda Anita Juliati, TK Dharma Wanita Sumber Trase. Halo Bunda. Halo Mas Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sapa dulu para pemirsa yang di rumah yang mantau dari Facebook maupun YouTube. Sebelum Siap, kita nanti ngobrol lebih lanjut ya. Silakan disapa dulu. Monggo Bunda Anita. Terima kasih Mas Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman yang sekarang sedang memantau di Facebook ataupun mantau di lewat YouTube. Hari ini kita akan jengker santuy bersama IGTKI, PGRI Kabupaten Bojonegoro dan mitra dari Himpaudi Kabupaten Bojonegoro dan juga tim blogger komunitas blogger Bojonegoro. Salam semuanya untuk teman-teman seluruh Indonesia yang mungkin hari ini juga sedang mengikuti acara yang luar biasa ini ya, Mas Ella dan teman-teman timnya yang memfasilitasi kami para guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mungkin itu Mas Ella. Oke, terima kasih Bunda Nita. Sehat-sehat semua ya di rumah ya. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Oke. Protokol COVID-19 ini. Baik, selanjutnya kita akan sapa dulu dari yang jauh di sana, dari Katur ini kalau nggak salah. Sebentar ya, tak setting dulu nih orang Katurnya biar ngomong nih. Ya. Sebentar ya. Monggo dari Katur ya. Dari Katur, silakan Bunda Mazidah untuk nyapa dulu para pemirsa yang di luar sana. Monggo. Terima kasih Kak Sela atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di Jengker Santuy dan
selamat menyaksikan dari para pemirsa, baik dari Bojonegoro maupun dari luar Bojonegoro. Dan kami mewakili dari Himpaudi ya bersama dengan Himpaudi Kabupaten Bojonegoro bersama mitra kami GTK dan didukung oleh komunitas blogger Bojonegoro. Luar biasa programnya Kak Sela, dan terima kasih Kak Sela atas waktunya hari ini. Ya, Kak Sela sudah. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Bagaimana kabar keluarga semua di rumah? Sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah sehat Kak Sela. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama ya paparan bagaimana ya cerita ya, bukan paparan kayak ngomong aja santuy kan kita ya. Bagaimana Iya, ngobrol. kita menghadapi pandemi COVID ini khususnya di dunia pendidikan, karena materi kita hari ini tentang ya ngobrol tentang layanan bagaimana di sekolah selama ini ya, cerita-cerita apa kendalanya atau mungkin ada cerita-cerita lucu selama layanan terjadi. Mungkin kesempatan pertama saya kasihkan kepada Himpaudi dulu yang mewakili hari ini, yaitu Mbak Nur Mazida dari lembaga mana Mbak? Nanti tolong kenalkan ya Mbak ya profil lembaganya, Iya, kemudian iya, dilanjutkan siap, layanannya siap. ya. Monggo, silakan Mbak. Oke, Ya waktunya pemaparan maksimal 10 menit ya. Silakan. oke. Terima kasih Kak Sela atas kesempatannya. Saya mewakili dari lembaga KPIT Al Hikmah, Desa Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Dan lembaga kami memiliki visi misi mewujudkan generasi berakhlak Islami, cinta Quran, jujur dan kreatif. Dan lembaga kami menerapkan 5R atau 5 prinsip ramah anak. R yang pertama ramah spiritual, ramah sosial, ramah otak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Itu yang terpenting. Nah, di sini sekolah kami memang di lingkungan yang ada di pedesaan. Di sana mewah ya, mepet sawah. Jadi di lingkungan kami itu seperti di perkebunan seperti itu. Jadi kita kedepannya akan menuju ke sekolah alam di Kecamatan Gayam. Nah, di lembaga kami ada layanan kami mulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Nah, usia 2 sampai 4 masuk di kelompok bermain, dan usia 4 ke atas masuk di Rodotul Atfal. Nah, di sini lembaga kami, kondisi lingkungan dan sosial masyarakat kami, terutama wali murid kami dalam hal ekonomi berada di menengah ke bawah. Dan rata-rata pendidikannya adalah SMP dan SMA. Nah, pencarian utama dari para wali murid kami adalah petani. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana nanti kondisinya ketika kami menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh yang lembaga kami ya istilahnya belum siap ketika pemerintah menganjurkan bahwa sekolah harus di rumah dan menutup sekolah selama pandemi. Pada jujur Bunda, pas waktu kita dapat informasi dari kementerian bahwa sekolah harus ditutup dan belajar di rumah, kita sebagai guru PAUD juga tantangan gitu ya. Kita tidak bisa langsung mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi minggu pertama, kedua itu kami masih proses sosialisasi. Jadi di situ kita sosialisasi tentang belajar di rumah, tentang COVID, bagaimana agar terjaga tidak terkena COVID-19, dan seperti itu. Lebih kepada sosialisasi pandemi, cara cuci tangan yang benar, dan lain sebagainya. Itu untuk minggu-minggu awal kita. Nah, di samping kita pada minggu-minggu awal itu, kita dengan kegiatan yang saya katakan vakum ya, karena sosialisasi aja yang kita berikan lewat WA Group, lembaga kami mempelajari, membaca situasi, apa yang harus kita lakukan.
kita mengatur strategi. Nah, kalau pendidikan anak usia dini kita tahu ya, pendidikan anak usia dini itu merupakan salah satu pondasi utama bagi kehidupan manusia. Nah, 20 tahun ke depan akan ditentukan oleh anak-anak kita pada usia saat ini, pada usia PAUD. Nah, jadi karena sangat rentannya anak usia dini ini, jadi kita tidak bisa dengan mudahnya atau dengan coba-coba seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Sule, untuk anak kita tidak bisa coba-coba. Dan kita tidak ingin malpraktek, karena nanti ketika kita salah pendidikan anak usia dini, memberikan stimulasi yang salah, nanti akan 20 tahun ke depan akan berpengaruh pada kehidupannya. Nah, untuk itu kita tetap dalam menerapkan atau memberi pelayanan kepada anak usia dini, kita tetap harus memperhatikan prinsip pendidikan anak usia dini. Dan sini saya mengutip dari Bapak Asmani Jamal Ma'ruf bahwa prinsip pendidikan anak usia dini itu berorientasi pada kebutuhan dan aspek perkembangan. Sesuai karakter anak, pengembangan keterampilan, media konkret, ramah anak, media dan sumber belajar yang beragam. Dan di sini di lembaga kami pada masa COVID ini ya, pada masa pandemi ini, yang kami pelajari adalah, yang kami pegang benar-benar adalah tentang prinsip PAUD ini. Karena kalau kita tidak menggunakan prinsip ini dan istilahnya kita mengenyampingkan prinsip pendidikan anak usia dini, lebih baik tidak usah diberi tugas dari sekolah. Bisa menjadi stres anak-anak. Ya, biarkan mereka bermain secara natural seperti kita waktu dulu tidak ada PAUD, kita belajar dengan alam. Itu kalau menurut saya. Jadi kami memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip ini. Contoh konkretnya berorientasi pada kebutuhan dan aspek perkembangan, kita memberikan kegiatan kepada anak di masa pandemi ini tidak hanya pada aspek kognitif saja, tapi 6 aspek. Jadi ada 6 aspek yang kita kembangkan. Mulai dari nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Itu yang kita berikan ke anak-anak. Yang kedua, sesuai karakter anak. Karakter anak itu adalah bermain. Jadi jangan sampai karena kita tidak siap memberikan belajaran di rumah, kita memberikan LK, dan itu hanya berhubungan dengan kertas dan pulpen, kegiatannya, itu sungguh tidak sesuai karakter anak. Nah, di sini tetap karakter anak itu apa? Bermain. Jadi belajarnya sambil bermain. Nah, kalau kita hanya sebatas kertas sama pensil, itu nanti jatuhnya lagi kepada tugas-tugas yang menurut anak itu beban bagi mereka. Terus yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Jadi keterampilannya lebih kita asah. Keterampilan hidupnya, keterampilan dalam hal berkreasi dan lain sebagainya. Itu yang kita asah ketika masa pandemi ini. Terus yang keempat, medianya itu harus konkret. Karena masa perkembangan anak di usia dini itu adalah masa konkret. Masa berpikir konkret. Jadi tidak bisa kalau kita itu hanya memberikan kegiatan yang berupa gambar, tulisan, tidak bisa. Karena anak-anak itu pikirannya ya kalau misalkan buah jeruk, ya buah jeruk. Gitu. Kalau misalkan bicara tentang semut, ya semut. Gitu. Tidak hanya sebatas gambar. Itu cara berpikir anak. Dan di sini kita berusaha melakukan seperti itu. Terus ramah anak. Anak itu kalau misalkan kita memberi tugas ke orang tua, pasti orang tua mikirnya, oh ini PR-nya anak saya gitu ya. Pasti orang tua itu nanti akan memaksa anak untuk harus mengerjakan. Dan itu bisa bersitegang, akhirnya turun imunitas. Nah ini kemarin yang saya berikan sosialisasi kepada wali murid ya, tentang parenting secara virtual, itu kalau kita berikan tugas itu merupakan salah satu alternatif yang bisa dipakai oleh orang tua. Kalau misalkan anak itu tidak mau mengerjakan, ya kita motivasi saja. Jangan sampai bersitegang, apalagi membuat anak stres atau orang tua stres. Itu yang menjadi prinsip kami. Terus kita menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Ya, media dan dalam PAUD from home ini mungkin di sekolah kita mudah ya, kita bikin
sumber belajar, media bermain yang bermacam-macam. Tapi kalau di rumah kita perlu perhatikan bahwa di rumah itu dalam kondisi COVID-19 yang ekonomi sedang tidak menentu, tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan orang tua dengan dalam memberikan media atau sumber belajar. Ya kita sarankan, kita berikan tugas ke anak-anak atau kita berikan materi ke anak-anak, layan ke anak-anak, sesuai medianya sekitar rumah aja. Dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Nah, kita menganut prinsip merdeka belajar, dimanapun adalah sekolah, dan apapun bisa dibuat untuk belajar. Itu prinsip kami. Nah, tahapan dalam melakukan kegiatan ini, kami melaksanakan perencanaan, setelah itu memberikan sosialisasi ke wali murid dengan cara virtual, setelah itu melaksanakan dan evaluasi secara bertahap. Karena dalam pandemi ini pertama kali ya, pengalaman pertama kita melaksanakan PAUD from home. Jadi ini pertama kali bagi lembaga kami. Jadi ini perlu evaluasi agar menemukan strategi yang pas untuk lembaga kami. Nah, apa yang kita lakukan selama pandemi ini? Apa yang kita berikan? Yang pertama, sosialisasi tentang sosialisasi atau parenting secara virtual kepada wali murid. Bagaimana mendidik anak, jangan terlalu emosi, yang sabar dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, tentang kita juga memberikan vitamin ke anak, memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan vitamin dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita melakukan pembelajaran melalui WA group. Awal-awal itu seperti itu, Bunda. Jadi kita menggunakan materi dan kegiatan yang ringan dengan narasi itu pertama. Tapi ternyata kelemahannya banyak sekali di sini. Ya memang lebih hemat biaya, tapi tidak semua wali murid itu memiliki HP. Terus kemampuan wali murid untuk membaca pesan itu berbeda. Nah, terus juga karena mungkin instruksi yang kita berikan tidak lengkap atau kurang jelas bagi wali murid. Jadi partisipasi anak dan orang tua yang mengikuti kegiatan PFH itu hanya 40% waktu itu. Jadi kita evaluasi lagi. Setelah itu kita membuat video. Ya sama dengan metode virtual juga, kita membuat video tutorial tentang materi, tentang penyampaian materi pembelajaran dan juga tutorial tentang kegiatan kreativitas. Nah, itu kita bikin video, terus kita share ke di WA group. Kita juga bikin konten YouTube untuk atau mengatasi teman-teman agar wali murid yang tidak memiliki HP yang bagus seperti HP saya itu, memorinya sedikit. Jadi kalau misalkan pakai YouTube kan bisa di-download secara offline gitu ya. Nah itu, saya masukkan di konten YouTube lembaga kami. Nah, setelah ya sama ya, kendalanya juga angka partisipasi sangat kecil waktu itu. Setelah itu kita ganti metode lagi, strateginya dengan door to door. Jadi kita berkunjung ke rumah wali murid dengan membawa lembar kegiatan selama 1 minggu. Di sini lembar kegiatan berbeda dengan LK ya, berbeda dengan LK. Kalau lembar kegiatan yang kita buat, ini contohnya, nah ini tugas belajar di rumah, nah gitu ya. Di sini lembar belajar ini sudah memuat kompetensi dasar yang dicapai oleh anak sesuai dengan usianya. Setelah itu di sini juga ada penilaian yang bisa dinilai oleh orang tua. Jadi kita bisa terbantu dengan orang tua untuk memberi penilaian kepada anak. Di sini juga kegiatannya itu tidak hanya melulu kognitif. Jadi di sini itu ada 6 aspek perkembangan yang kita berikan kepada orang tua. Nah, di sini ada panduan orang tua juga terkait penilaian, terkait bagaimana menyampaikan ke anak, diskusi apa yang harus diberikan ke anak. Nah, di sini misalkan ini kegiatan 1, doa sebelum dan sudah makan. Ini adalah nilai agama dan moral. Terus yang kedua, ini kebetulan usianya 2-3. Nah, karena saya ada layanan 2-3.
Terus ada kegiatan kedua, makan dan minum secara mandiri, ini sosial emosional. Kegiatan 3, mengelompokkan benda-benda yang ada di rumah berdasarkan ukuran besar dan kecil. Jadi ini medianya adalah lingkungan yang ada di rumah, tidak harus menggunakan kertas. Nah, ini lebih bermakna bagi anak. Kegiatan 4, ini ada lembar yang harus dikumpulkan ke sekolah. Ini ada portofolio yang dilembarkan. Nah, ini anak-anak karena motorik halusnya pada usia 2-3 itu menyobek, ya, jadi kita menyobek kertas secara bebas dan ditempelkan di atas gambar kayu ini, ya. Ini anak nanti diminta menyebutkan gambar apa, diajak diskusi seperti itu. Ini lembar kegiatan yang kita berikan. Nah, ini alhamdulillah metode ini sangat efektif kami gunakan di lembaga kami. Nah, ini mungkin bisa diadopsi ya sama teman-teman di rumah apa di lembaga yang memiliki kondisi yang hampir sama dengan lembaga kami dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, di sini angka partisipasi luar biasa, 90% ya. Jadi semuanya hampir mengikuti kegiatan PFH dengan menggunakan lembar kegiatan yang kita berikan. Tapi kelemahannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sini ada cetak kertas, terus harus mengantarkan ke rumah gitu ya. Terus juga kita harus laporan, wali murid laporan menggunakan HP, baik itu video maupun foto. Di sini saya bertahan selama 1 bulan, Kak Sela ini. Saya bertahan selama 1 bulan, setelah itu kehabisan dana. Jadi tidak bisa meneruskan program ini, karena SPP juga tersendat, ya wali murid tidak bisa hadir, tidak bisa membayar SPP. Jadi kita kehabisan modal ya untuk kegiatan ini. Kebetulan habisnya juga pas waktu mau Ramadan, jadi kita ya sudah kita siasati dalam Ramadan ini kita bikin konten aja, walaupun yang bisa mengakses itu hanya yang miliki HP. Dan alhamdulillahnya wali murid yang nggak punya HP itu bisa pinjem ke saudaranya gitu ya. Jadi ikut nyimak di itu. Jadi HP saudaranya itu dimasukkan di grup gitu, di grup per kelas. Jadi di situ kita bikin konten yang kita masukkan di YouTube dan juga kita upload di WA group, itu Dora namanya, dongeng Ramadan. Dan di sini ada disampaikan dengan cara dongeng, terus menyisipkan karakter anak dan juga internalisasi Islam ya, informasi tentang keislaman dan lain sebagainya, puasa itu gimana, zakat dan sebagainya. Dan itu ada kreativitas, tapi kreativitasnya juga sangat sederhana dan bisa, maksudnya orang tua bisa, anak-anak bisa mengaplikasikannya. Medianya juga sangat murah, bahkan gratis gitu ya, kita bikin seperti itu. Nah, ini alhamdulillah berjalan. Nah, sedangkan kedepannya apa yang kita harus rencanakan dengan adanya informasi pemerintah bahwa tahun ajaran baru dibuka pertengahan Juli. Nah, ini kan ya problematika lagi bagi guru PAUD. Nah, sedangkan untuk dibukanya sekolah itu akhir tahun 2020. Nah, ini tantangan baru lagi bagi kita. Nah, bagaimana kemarin saya sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana Bun, kalau misalkan kita itu tahun ajaran baru, masa kita nggak ketemu sama muridnya? Nah, biasanya kan ada masa orientasi, masa kita nggak ketemu sama sekali, masa muridnya nggak kenal sama gurunya kan gitu. Nah, itu kita juga berpikir ya, apa yang harus kita lakukan di lembaga kami. Pertama, kita melakukan kunjungan ke rumah peserta didik. Ya, biasanya orientasinya mengenal lingkungan sekolah, sekarang dibalik gurunya yang harus mendatangi ke siswa, mengenalkan diri dan mengenal lingkungannya gitu ya. Terus yang kedua, parenting secara berkala. Ini penting sekali karena apa? Kebanyakan orang tua itu mendampingi anak merasa stres, tidak bisa optimal atau anaknya nggak mau mengerjakan. Nah, ini solusinya adalah parenting, pembekalan orang tua untuk mendampingi anak untuk belajar di rumah. Dan di sini kita juga biar orang tua tidak terlalu stres yang memikirkan anak itu nggak mau gitu terus jadi jiwit-jiwitan gitu ya. Kalau di desa kan gitu, nanti dicetot karena nggak mau ngerjain tugas gitu. Nah, ini kita harapkan dengan adanya parenting
setidaknya kita sedikit telah untuk mengurangi kekerasan, ya bisa mengurangi kekerasan kepada anak atau agar orang tua itu bisa menyampaikan dengan mudah ke anak. Nah, ini dilaksanakan secara virtual atau dengan tatap muka. Nah, kalau lembaga kami virtual tidak bisa maksimal, jadi kita laksanakan tatap muka dengan protokol COVID ya. Jadi kita mungkin dibagi berapa kelompok, ya kita bagi berapa kelompok, kita sampaikan bagaimana ya kita parenting di situ. Dan nanti kita juga rencananya 1 minggu sekali untuk setiap orang tua, dan kita akan berikan bahan dan media yang kemarin kita orang tua harus biaya sendiri. Nah, sekarang kita yang akan memberikan bahan, kita yang memberikan bahan ke orang tua untuk bisa dipraktekkan di rumah. Nah, yang selanjutnya rencana kami meminjamkan buku cerita ke anak 1 minggu sekali. Nah, ini untuk tetap menjaga literasi anak baik ya saat di rumah. Karena ya memang banyak sih konten-konten literasi gratis ya, perpustakaan gratis yang bisa diakses di internet. Tapi kalau di desa, di sekolah kami tidak mampu, misalnya belum siap untuk melaksanakan seperti itu. Jadi kita berikan yang mudah saja. Kita berikan yang memang ada buku yang ada di sekolah, kita pinjamkan 1 minggu sekali ke orang tua. Terus yang terakhir kita sebagai konsultan pendidikan banyak ya acaranya Bunda selama 24 jam. Iya, ini sudah selesai Kak Sela. Mungkin terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Subhanallah, sangat menginspirasi sekali ya. Kegiatannya banyak sekali ya Bunda. Waduh, iya. itu berapa orang di sekolah ini? Berapa orang tuh Bunda? Itu untuk timnya, guru-gurunya. Ada 8 Kak Sela. Guru saya ada 8. Ada 8 guru. Dan 4 ruang. 8 guru dengan 4 kelompok. Oke. Luar biasa. Saya kira saya juga paham betul area Anda. Di Katur itu juga sinyal juga agak susah ya, saya juga sering ke sana. Ya. Jadi bisa diadopsi juga nih kreativitas layanannya ya ke masyarakat yang lain nih. Siapa tahu ada teman-teman lain yang kebuntuan, ini ngapain sih? Nah, itu yang belum melakukan bisa dicoba mulai depan. Karena ini pandemi ini kayaknya diprediksi akan lama, tapi bukan berarti kita tidak mau berdoa ya seperti itu Bunda ya. Oke, terima kasih Bunda untuk sharing pertamanya. Nanti kita akan menyaksikan bersama bagaimana Mbak Anita ya dari lembaga TK Dharma Wanita Sumber Telasa akan berbagi. Kalau TK ini gimana ya? Halo Mbak Nita. Halo Kak Sela. Waduh, merasa masih muda ini dipanggil Mbak ini. Sudah 20 tahun ini Mbak Kak Sela. Ya kalau resmi kan Bunda PAUD ya, Bunda TK ya kan. Ya. Kalau ngomong langsung Mbak Mazid, Mbak Zid gitu ya, Mbak Nita gitu ya. Oke Bunda, tadi udah diceritain di lembaganya beliau ya di Katur ya. Nanti, nah ini gimana kalau di TK Anda ya? Ya, tolong dijelaskan ya, waktu Anda sama kurang lebih 10 menit ya untuk cerita. Kalau 5 menit selesai nggak apa-apa ya, monggo. Siapa tahu ini curhat juga, silakan. Saya kasih layar sepenuhnya pada Anda. Silakan. Siap, terima kasih Kak Sela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan nanti syafaatnya di akhir yaumul nanti. Allahumma amin. Sebelumnya kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro yang mungkin hari ini meresani kegiatan Jengker Santui ya, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ya selaku pembina kami sebagai pendidik PAUD, dan yang kami hormati pula Ibu Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan waktu dan juga
kepercayaan kepada saya untuk hari ini bisa hadir di Jengker Santuy, dan tak lupa yang kami hormati Ketua Himpau di Kabupaten Bojonegoro dan teman-teman semua yang hari ini hadir. Selamat pagi, sukses selalu semuanya. Tadi juga ada dari Mersani juga, Bupati Kendal, ya. Salam sungkem dari kami guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan juga teman-teman semuanya yang hari ini hadir. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Kalau mungkin bunda-bunda yang sudah biasa ketemu sama Bu Anita sudah paham, tetapi mungkin ada teman-teman bunda-bunda PAUD yang hadir hari ini, mungkin juga Mersani se-Indonesia. Kalau boleh kenal, nama saya Anita Juliati. Saya bekerja di TK Dharma Wanita Sumber Telaseh sejak tahun 2000. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang saya selaku kepala sekolah di TK Dharma Wanita Sumber Telaseh dan juga melayani kelompok bermain juga. Alhamdulillah juga saya juga dipercaya sebagai sekretaris IGTKI Kabupaten Bojonegoro masa 2016 sampai dengan 2021. Ya, ini masih 1 tahun lagi. Bentar lagi sudah ada konferensi. Kemudian profil dari saya sendiri, alhamdulillah saya sebagai direktur ini, kalau enggak diri sendiri ya, direktur di Halarmat Asifa yang ada di Perumpuri Dandar Asri yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa ketemu dengan saya sering konsultasi terkait dengan kesehatan ala tibu nabawi ya. Dan hari ini juga nanti akan ada door prize dari produk kami yang ini produknya bisa untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ya. Alhamdulillah. TK Dharma Wanita Sumber Telaseh sudah berdiri sejak tahun 1988 dan alhamdulillah dipercaya sama masyarakat Desa Sumber Telaseh khususnya. Pada umumnya juga ada dari luar, dari desa luar yang mungkin ada yang dari desa tetangga, dan alhamdulillah kemarin lembaga kami mendapat penilaian dari kementerian, statusnya adalah nilai sangat memuaskan atau kita dapat kriteria A. Itu semua berkat kerjasama seluruh tim yang ada di lembaga kami. Pelayanan kami pada saat sekolah, kemudian tim juga selalu kami ajak koordinasi, kita ajak komunikasi, kita ajak kolaborasi, kemudian kita selalu selama komunikasi, kolaborasi kita harus pakai perasaan, yang penting itu. Biasanya seorang guru TK itu lebih cenderung pakai perasaan, kasih sayang, sehingga mutu dari lembaga kami yaitu visinya mencetak generasi yang berakhlak karimah, kemudian berkarakter dan juga dengan penuh kasih sayang. Itu mutu dari lembaga kami. Kemudian tidak panjang lebar, hari ini yang jelas tema hari ini adalah pelayanan sekolah yang saat pandemi COVID-19 ini mau tidak mau kita mengalami metamorfosis pendidikan yang semula kita onsite bertemu atau bertatap muka, dan sekarang kita harus mengikuti era pandemi ini dengan kegiatan online atau kegiatan tatap mukanya secara jarak jauh. Dan yang jelas di lembaga kami selalu mengikuti strategi atau protokol yang ada sesuai dengan edaran Kementerian Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pada saat pandemi corona. Ya, di poin 2, anak-anak proses belajar pada masa pandemi ini adalah belajar yang dilaksanakan di rumah. Ya, otomatis semua guru pada saat pandemi ini selalu mantau, kemudian selalu memberikan pembelajaran dengan cara online. Ya, tadi sudah panjang lebar sama Bunda Mazidah tadi, kurang lebihnya sama ya. Kemudian memang
selama ini kami juga mengalami banyak kendala karena memang di daerah pedesaan itu kebanyakan orang tuanya itu kurang berperan aktif karena memang satu terkendala karena ekonomi. Tidak kita pungkiri semua pada saat ini terdampak COVID-19. Yang jelas ekonomi semakin melemah dan kemudian mungkin ini juga untuk semua guru-guru PAUD, lembaga-lembaga PAUD ini yang jelas anggaran dana semakin menipis. Nah, ini ditunggu kucuran dana BOP-nya ya, Bapak. Ya, mungkin ini teman-teman ini juga semuanya menunggu ini BOP-nya PAUD ini kapan segera mencair nih, esnya melelehnya ini kapan ya segera mencair biar nanti untuk perekonomian di suatu lembaga bisa terkondisikan kembali karena memang sampai dengan saat ini untuk kita untuk anggaran itu tidak begitu kita berani untuk menekan karena memang kondisi ekonominya juga seperti ini. Kemudian untuk pelayanan di lembaga kami juga sistemnya online dan kami untuk temu kangen dengan anak-anak ini kami sudah membuat jadwal. Jadi satu tim dari guru kami dari TK Dharmawati itu membuat jadwal kapan anak-anak itu video call gabungan. Ya, ini istilahnya yang mungkin bisa untuk semua. Jadi wali siswanya sudah kita japri, kita buat jadwal lewat WA group untuk hari Senin. Ananda, Siva, Ananda ini karena memang HP itu tidak sebagus semua yang dimiliki Bunda Mazidah ini ya. Tadi HP-nya sudah luar biasa. Dan ini mungkin wali murid tidak semuanya memiliki HP yang canggih. Jadi kami memang pengen temu kangennya sama anak-anak itu video call bersama. Jadi sama bundanya, sama anak-anaknya kita video call sama gurunya. Jadi salah satu HP dari guru yang mungkin fasilitasnya lebih canggih kita gunakan untuk menyapa anak-anak yang di rumah. Itu temu kangen selama ini yang kita sampaikan. Juga memberikan pembelajaran. Jadi prinsip dari lembaga kami itu ada dua. Yang pertama, tidak membahayakan. Yang jelas itu, karena di masa pandemi ini semua siapa sih yang nggak kepengen sehat, semua pasti kepengen sehat. Nggak ada yang kepengen atau terpapar virus COVID-19 ini. Yang jelas kami menerapkan prinsip tidak membahayakan yang pertama. Jadi tidak membahayakan bagi guru, tidak membahayakan bagi kepala sekolah yang setiap hari harus mesti on time di lembaga, dan juga tidak membahayakan bagi para orang tua siswa, dan tidak juga membahayakan untuk anak-anak. Yang jelas itu prinsip dari kami pada masa pandemi ini. Kemudian guru-guru juga selalu memantau sejauh mana perkembangan anak-anak belajar di rumah. Jadi setiap hari guru selalu mengabsen walaupun memang secara tidak langsung selama ini kita laksanakan itu belum 100% prosentasenya keberhasilan, mungkin betul 50% saja karena mungkin kadang-kadang ibunya waktu ada kegiatan absen masih dinas di luar, mungkin ke sawah, jadi absennya menunggu. Kita 24 jam online, Kak Sela. Absennya untuk anak-anak itu ya, mungkin hari Senin itu absennya untuk Selasa. Jadi jam 10 itu baru absen, hadir, sehat gitu ya, Kak Sela. Jadi kemudian kita juga tidak membahayakan untuk guru-gurunya. Jadi guru-guru ini saya istilahnya untuk guru itu memberikan pembelajaran, tetapi dengan prinsip tidak terlalu memberatkan. Mungkin pembelajarannya ada 6 aspek tadi sudah disebutkan sama Bunda Mazidah, yang jelas teman-teman PAUD se-Indonesia ini sudah paham, tidak perlu saya paparkan. Contoh saja untuk kebiasaan, ya kita sederhana saja, anak-anak membantu orang tua, mungkin menyapu, difoto, ngepel, difoto, jadi biar anak-anak itu semangat. Wah, ini aku mau nyapu gara-gara mau difoto sama bundaku ya, mau dikirim sama bu guru ini, aku action dulu. Akhirnya anak-anak jadi bangun-bangun itu langsung, misalkan doa bangun tidur, sepele saja. Jadi untuk pembelajaran yang kita berikan itu untuk keseharian dengan mencakup 6 aspek yang mendekati dengan anak-anak. Jadi karena tema itu juga harus incidental ya, berdekatan dengan anak. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran yang terlalu merumitkan orang tua, harus menyediakan ini dan ini, banyak keluh kesah. Untuk makan aja biasanya sudah susah, kemudian
harus mesti menyediakan peralatan ini dan ini. Kalau di sekolah mungkin bisa ya gurunya yang menyediakan. Dan prinsip yang kedua yaitu realistis, ya realita, sesuai dengan realita yang tadi. Jadi guru itu mempunyai ekspektasi, apakah nanti pembelajaran yang akan saya berikan itu anak-anak bisa, orang tua bisa. Nah, jadi realitas tidak terlalu muluk-muluk karena memang sesuai dengan prinsipnya edaran nomor 4 itu harus sesuai dengan perilaku dan kondisi yang ada dan tidak memberatkan. Yang jelas itu Kak Sela. Mungkin tidak panjang lebar Kak Sela, yang jelas prinsip dari lembaga kami tadi yang pertama tidak membahayakan, yang kedua realitas. Itu saja, mungkin bisa dipakai untuk bunda-bunda nanti dalam masa pelayanan pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus mengalami metamorfosis dunia pendidikan yang walaupun dari jenjang PAUD, SD, SMP, yang dari onsite ke online. Itu Mas Sela, terima kasih. Mungkin ada masukan dari Mas Sela dan teman-teman, selalu kita terima masukannya. Ya, luar biasa ya. Prinsipnya yang menarik itu tetap menjaga keselamatan anak-anak tadi ya. Karena betul itu. Karena virus ini memang nggak tampak ya. Jadi kemarin juga sempat dibahas ketika hari pertama kemarin sama anak-anak, jangan coba-coba kan gitu katanya ya. Karena betul, ini era-era persiapan. Juga takut virus ini juga nih Kak Sela. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah bersama kita ini, luar biasa sharing-sharingnya. Ini Bunda Mazid kemana ya? Tadi mantau ya. Kayaknya susah sinyalnya beliau ini. Semoga segera bergabung ya Bunda Mazid. Iya, memang sinyalnya di daerah sana juga lumayan ya. Jam-jam segini biasanya drop sinyal tuh ya. Oke. Baik, gak apa-apa. Coba terus ya Bunda Mazid ya. Gak apa-apa. Kita tunggu juga. Sambil melayani chat yang masuk ke saya ini. Oh ya, baik teman-teman, tadi disampaikan bahwa ada door prize dari Bunda Nita ya. Bagi produk kesehatannya dia tadi. Cocok untuk menambah imun bagi para pemirsa. Nanti Kak Sela akan milih. Ada berapa Mbak Nita? Kalau boleh disebutkan nanti biar saya milih yang terbaik ya. Ada 2. Ada 2 ya? Kak Sela. Ini sangat cocok untuk anak-anak PAUD juga Kak Sela. Ini rasanya yummy. Ada 23 sayur, 23 buah, dan di sini juga sudah untuk orang dewasa pun cocok ini. Untuk Kak Sela juga cocok ini. Alhamdulillah. Ya. Perut buncit cocok ya? Cocok Kak Sela. Ya, baik, sambil menunggu yang lain ya kita ngobrol aja. Jadi teman-teman silakan, para pemirsa bunda-bunda yang sudah absen banyak sekali. Ya, ini nunggu ya. Silakan komentar kalau lembaga Anda mau ditampilkan di layar ya. Kita absen satu-satu, dari mana aja yang sudah hadir ini tadi, mulai dari pagi ini ya. Sudah banyak sekali, mulai dari Tambak Rejo, tadi ada dari Sumberjo, dari Gayam, Dander juga ada tadi, dari mana lagi ya, Kenep, Balen, wah banyak sekali ya. Kemudian dari, wah banyak, Tambak Rejo, ini Semberagung. Nah, baik, Bunda Nita ya, sambil menunggu Mbak Mazidah masuk, ini kayaknya beliau lagi berusaha masuk cari ini. Sinyal. Semoga sinyal dicari. Ini saya juga sambil ini megang laptop ya, jadi saya kenapa kok kanan kiri biar nanti pemirsa di rumah tahu kok saya toleh. Di sebelah saya ini ada laptop admin ya. Jadi saat ini saya laptopnya 2 nih. Operator juga moderator ya. Karena kami saat ini sedang berkegiatan 2 sama, yang satu melayani SMP, yang satu TK ya. Jadi tetap produktif di masa pandemi, tidak boleh putus sekolah. Oh ya, Mbak Nita, boleh tahu nggak selama ini kesan orang tua dengan layanan yang terapkan? Ini ya Kak Sela ya. Kesannya wali murid, kesan wali murid yang diterima selama ini dengan metode-metode layanan tadi, ada cerita-cerita lucu atau gimana? Kalau boleh tahu, disampaikan ke pemirsa yang di rumah.
wali murid ini selama ini kalau curhat di grup gitu ya Mas Ella, sudah aduh kalau gitu tahu saya nggak mau jadi guru, sudah mau gitu pembelajarannya kayak gini, ternyata jadi guru TK itu luar biasa gitu, baru merasakannya ternyata selama ini harusnya nih yang ada sosialisasi online itu orang tuanya Kak Sela, karena memang sekarang kita dituntut harus lebih dari onsite ke online itu nggak mungkin kalau anak-anak TK itu mau seperti kayak kita ya pakai Zoom, pakai webinar, jelas nggak bisa mengoperasikan. Yang jelas sosialisasi ini penting untuk wali muridnya ya, untuk orang tua siswa itu. Jadi perlu sekali kalau memang ini keadaan sudah seperti ini sampai dengan tidak ditentukan ya. Jadi kita pembelajarannya lebih cenderung ke wali muridnya ini dulu ya, yang ditekankan karena peran penting wali murid sebagai figur guru di rumah itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi biar tidak salah untuk menanamkan pada masa usia dini ya kayak gitu. Kadang-kadang ya betul tadi ibunya sudah kesel tinggal cuit-cuit gitu ya Kak Sela ya. Kalau guru TK mungkin senyum saja ya tadi 5R tadi ya ramah kemudian gimana gitu. Mungkin kalau ibu-ibunya ya itulah selama ini sudah apalagi yang mungkin ini Kak Sela kalau di daerah pedesaan kemarin yang sudah dicanangkan oleh kementerian itu harus lihat TVRI ya. Nah itu mungkin tidak semuanya itu tidak maksimal ya. Jadi TVRI itu kadang-kadang nggak ada sinyal, jadi susah kalau nyantol ya. Nah, nggak nyantol. Apalagi kalau di daerah itu, di daerah Sumber Telasih saja itu teman-teman anak-anak itu ternyata jarang yang laporan pakai lihat televisi gitu. Akhirnya mau nggak mau gurunya tetap memberikan materi lewat grup, kemudian ya itu tadi. Tapi pemerintah ini luar biasa, TVRI dengan programnya yang apa itu jalan sesama untuk anak-anak PAUD itu memang luar biasa itu. Juga mengena bagi yang bisa. Kalau yang tidak bisa mengakses, ya itu tadi Pak Sela, hambatannya. Pertanyaannya gini, selama ini dari tadi ada di WA, video call ya, pakai apa? Pakai WA atau pakai aplikasi lain? Video call WA. Sementara pakai WA kami. Jadi video call group. Jadi untuk temu kangennya kan bisa untuk 4 ya, untuk 4 anak. Jadi kita jadwal gitu. Jadi memang ya di jadwal 4 ya. Iya. Yang terbaru WA itu 8 Mbak, yang penting update ya. Yang oh iya, update. Itu kalau HP-nya bagus Kak Sela, kalau di sana ya enggak bisa. Iya. Jadi kalau memang HP-nya bagus ya kecil Kak Sela. Juga diperhatikan ya, menambah apa ya istilahnya ya, memperhatikan kenyamanan juga ya tadi ya. Betul. Kalau 4 kan lumayan wajahnya kelihatan gitu ya. Cantik-cantik, gurunya sudah mapang di kelas itu. Halo anak-anak, menyapanya juga lebih enjoy. Kalau 8 kan kecil-kecil kelihatan hidungnya aja nanti ya. Betul. Ya. Dari semua wali murid ya di Sumber Telasih ya, Sumber Telasih kan ya relatif dekat dengan kota juga. Di antara wali murid yang ada ini, apakah ada wali murid yang terkendala misalnya? Biasanya saya dengar cerita dari beberapa orang. Ada HP-nya Mbak, gak ada sinyalnya. Ada HP-nya, paketan datanya lockdown gitu ya. Terus ya iya sampai punya HP kayak gitu. Sama ya di sana ya. Iya betul. Susahnya kalau di kemarin kendalanya itu gini Kak Sela. Ada yang ditinggal ibunya ke Malaysia, ada di sana yang mengasuh itu neneknya nggak paham itu WA gitu. Jadi ada yang seperti itu, mau nggak mau gurunya yang dengan tadi kita kunjungan juga, jadi kunjungan ke anak gitu, jadi mau nggak mau kita tetap mengunjungi anak-anak yang tidak tercover atau anak-anak yang tidak masuk di grup WA itu, ya. Iya. Berarti ya ngalai bahasa Jonegoro, ngalai berkunjung ke mereka. Ya, betul, jumlahnya banyak nggak yang seperti itu Mbak? Jadi jumlah yang nggak punya HP atau ada HP nggak bisa mengoperasikan tuh jumlahnya banyak nggak? Kurang lebih 25% lah Kak Sela, 25 sampai
Ya lumayan kalau gitu. Kalau berdekatan enak ya. Kalau berdekatan misalnya sama Anda. Jadi kalau rumahnya antar siswa berdekatan enak. Tapi kalau agak jauh ya gimana ya, Mbak ya. Oke pemirsa ya, sambil menunggu yang lain ya on. Jadi silakan teman-teman yang di rumah, bunda-bunda yang di rumah mau berinteraksi, tanya, silakan melalui live comment ya. Live commentnya itu silakan. Jadi selain absen, Anda boleh langsung silakan sapa langsung di ruang ini ya. Ini Mbak Nita kayaknya punya kendala sedikit tentang sinyal ya. Sambil ditunggu aja. Ya. Baik, hari ini topik kita adalah layanan ya, layanan sekolah di era pandemi ini ya. Jadi tadi udah dibahas panjang lebar bagaimana kita apa ya? Melayani orang tua ini ya. Saya sambil baca catatan-catatan di sini yang sudah saya rekam dan juga saya tangkap dari pembicaraan kita tadi ke depan. Luar biasa ya perjuangan para bunda PAUD ini saat ini memburu sinyal ya teman-teman. Jadi selain jadi onsite katanya yang biasa tatap muka. Nah, nanti bagaimana ini melayani melalui online. Nah, ini tantangannya tersendiri seperti itu ya. Oke, pemirsa sambil menunggu ya dua pembicara kita yang sudah masuk ya. Oke. Mbak Anita semoga bisa langsung bisa nyambung ya di sini. Karena di sini juga lagi berjuang dengan beberapa sinyal. Oke. Monggo para pemirsa yang di rumah yang mau tanya langsung silakan ya kepada para penanya yang mau langsung bertanya. Silakan bisa melalui live comment ya teman-teman semua. Bisa menyampaikan keluhannya. Kali ini tadi sudah dijelaskan bagaimana dua lembaga ini melayani murid-muridnya ya. Yang pertama tadi dari Mbak Nur Mazida atau Mbak Mazid ya, Bunda Mazid dari KBIT Al-Hikmah Katur, Kecamatan Gayam ya, sampai keliru. Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, bagaimana beliau memberikan layanan luar biasa mulai dari layanan online ya, kemudian memberikan media-media juga ke para pemirsa ya. Jadi para pemirsa juga sudah tahu semua. Kemudian dari Mbak Anita tadi ya, ini sambil saya tunggu nih, kayaknya dua pembicara ini saya mau masukkan ke anu ya, kok susah banget ya. Sebentar, saya sambil nunggu yang lain. Silakan. Ini ada pertanyaan dari mana ya? Bentar, Mbak Anita dulu. Oke. Saya masukkan dulu Mbak Anita ya, karena ini sinyalnya kayaknya pada susah semua ini yang di rumah. Sabar Bunda, inilah perjuangan ya. Perjuangan bagaimana Anda berjuang melalui online ya. Jadi kayak gini ini ya. Sabar ya. Kita sambil melihat bagaimana ini Mbak Anita bisa masuk lagi. Saya masih berusaha juga.
ya. Kita chat dulu. Oke. Oke, pemirsa yang di rumah, hari ini kita bahas tentang tadi ya, tentang layanan sekolah ya. Kita lihat dulu, ini masih ada kendala saya di masing-masing tempat. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari Mbak Sofia ya. Sambil nunggu narasumbernya masuk ya, Mbak. Jadi kita kasih kesempatan dulu. Narasumbernya masuk dulu ya. Kita lihat dulu. Ini chatting narasumber ke saya ya. Cari susah, nyari sinyal ke ujung dunia katanya. Iya, 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 iya. Ya. Dua pembicara kesusahan ini mencari sinyal ya. Kalau Mbak Anita kayaknya jam segini ini internetnya agak turun. Ya, memang kayak ada masalah di bandwidth. Gak apa-apa ya sambil ini ada pertanyaan sebenarnya dari Bunda Sofia. Halo Bunda, nanti Mbak Anita boleh dijawab ya sambil di chat, private chat juga. Ini pertanyaannya saya bacakan dan saya tampilkan di layar ya. Coba. Halo Bunda Zida dan Bunda Anita, apakah boleh guru mendatangi siswa yang dalam satu lingkungan berjumlah minim lalu berkumpul dengan jaga jarak serta mematuhi protokol COVID-19? Jika boleh, jumlah maksimal berapa ya Bu? Nah ini pertanyaannya. Sayangnya ini dua penjara tak masukkan ke ini kok nggak bisa ya. Bentar, bentar. Uh,